Intips, informasi and tips. Singkat, padat, dan bermanfaat. Sahabat Roja, siapa yang tidak kenal dengan belut? Hewan yang hidup di sawah, rawa, atau kolam ini sekilas terlihat sederhana. Bahkan sebagian orang merasa geli atau takut melihat bentuknya. Namun siapa sangka, belut ternyata menyimpan segudang manfaat yang luar biasa. Tidak hanya sebagai bahan makanan yang lezat, tetapi juga kaya gizi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Belut mengandung protein tinggi, bahkan jumlahnya bisa menyamai daging sapi dan ikan laut. Protein ini sangat penting untuk memperbaiki jaringan tubuh, membangun otot, serta mendukung proses pertumbuhan anak-anak. Tak hanya itu, belut juga kaya akan zat besi yang berfungsi mencegah anemia. Anemia sering membuat tubuh terasa lemah dan mudah lelah. Dengan konsumsi belut, kadar hemoglobin dalam darah bisa meningkat sehingga tubuh lebih bertenaga. Belum selesai di situ. Belut juga mengandung fosfor yang baik untuk kesehatan tulang dan gigi, serta vitamin A yang sangat penting untuk menjaga kesehatan mata. Kandungan vitamin B kompleks di dalam belut membantu metabolisme tubuh agar tetap seimbang, menjaga sistem saraf, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Itu sangat bagus karena belut itu proteinnya tinggi, bukan cuma untuk orang dewasa tetapi untuk anak kecil pun bagus untuk dibikin tim gitu kan karena protein tinggi. Oh, sangat boleh kayaknya sih, Pak. Soalnya rasanya enak sih. Baik Pak, ya karena gizinya tinggi. Bermanfaat itu benar. Bermanfaat. Belut itu kalau yang ukuran babon gede itu enaknya dipepes atau dipindang pakai pucung gitu kayak gabus pucung lah. Kalau yang kecil ya digoreng-goreng garing begitu. Itu digoreng kering, kering banget. Itu enak banget kalau digoreng kering. Dan satu lagi kalau dipakai pucung. Bagus sih emang ada untuk pengobatannya juga belut karena emang ada orang yang sakit yang membutuhkan makan belut, makan gabus gitu Bang. Kurang tahu, nggak ngerasain perbedaannya setelah dan sebelum setelah dan sesudah gitu kan. Sepertinya itu betul kalau buat nambah energi sama nambahin buat kita nggak lapar aja kayaknya sih. Bagi sebagian orang dewasa, belut dikenal sebagai makanan penambah stamina alami. Tidak sedikit masyarakat yang meyakini bahwa mengkonsumsi belut bisa memulihkan tenaga setelah bekerja keras, bahkan membantu meningkatkan vitalitas pria. Sementara itu bagi anak-anak, belut mendukung tumbuh kembang karena gizinya yang lengkap dan mudah diserap oleh tubuh. Nah, ada yang mengatakan belut adalah makanan favorit karena rasanya yang gurih dan dipercaya menambah tenaga. Ada pula yang mengaku enggan karena bentuknya yang dianggap menyeramkan. Namun, banyak juga yang memilih memasak belut untuk anak-anak mereka karena percaya bahwa gizinya baik untuk kesehatan dan pertumbuhan. Tips yang hendak saya sampaikan kali ini adalah berkaitan dengan manfaat ikan belut. Tentunya yang dimaksud belut yang tidak tidak bersirip. Maksudnya dia belut itu belut yang licin yang biasa kita kenal. Dia merupakan jenis ikan yang termasuk dalam famili Brachysaurida dan berwarna ada yang tergantung daerahnya, ada yang kuning, ada yang hitam ya, dan tidak bersisik, tapi diselimuti oleh lendir. Di mana dia itu di dalam pandangan klasik sesuai dengan penelitian para ahli kesehatan klasik, dia memiliki rasa yang manis dan tabiat atau sifat yang panas. Manisnya itu merupakan tonik rutubah. Ketika dia bertemu dengan tabiat panas, maka berarti belut ini merupakan tonik rutubah dan energi vital yang kuat. Artinya menghangatkan tubuh, memperlancar peredaran darah itu. Serta mencukupi kebutuhan energi vital karena merupakan tonik haroroh atau tonik energi atau tonik kekuatan tubuh. Sehingga dia makanan yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan energi. Pada kasus lemah, letih, lesu, dan beberapa hal lain yang seseorang tersebut membutuhkan nutrisi yang acuannya kepada energi vital. Dan dia memberikan nutrisi. Kan manisnya itu memberikan nutrisi tonik rutubah.
Rutubah dalam hal ini termasuk dam ya, ini cairan merah atau darah dalam bahasa umumnya. Jadi tonik darah dia, ya, menambah darah, menambah energi vital. Tentunya efektif digunakan bagi orang-orang yang kekurangan darah, rendah darah, ya, dan kekurangan energi vital, dan juga mengatasi kekurangan nutrisi, gizi, rutubah dalam bahasa yang khususnya, dan mengatasi kekurangan zat-zat pada tubuh yang dibutuhkan oleh organ-organ tubuh. Tentunya rutubah paru untuk menguatkan paru, di mana paru-paru digunakan untuk memperkuat pertahanan tubuh bagian luar, dibutuhkan oleh ginjal untuk memperkuat energi vitalnya sehingga kuat tulangnya, memperkuat jantung sehingga kuat harorohnya, tenaganya, memperkuat pencernaan sehingga mampu mencerna, memperkuat hati sehingga mampu menambah dan menyimpan darah dengan baik. Dan dalam hal ini juga di dalam kebiasaan klasik, para ahli kesehatan klasik, belut itu sering digunakan untuk mengatasi pendarahan dikarenakan pembengkakan nadi yang dekat anus, seperti wasir buang air besar berdarah, ya, dan bengkak dari usus besar sampai ke anus. Kemudian juga mengatasi mengendurnya rektum karena kekurangan energi vital, turun rahim, turun beruk. Kemudian juga wasir turun usus. Dan digunakan untuk kelumpuhan pada wajah, belpas, yang dikarenakan tidurnya kemalaman, kemudian wajahnya separuh nggak belen, matanya bisa kedip separuhnya tidak, kemudian mencong mukanya, dan juga mengatasi mimisan, beberapa pendarahan, buang air besar berdarah, kencing berdarah, batuk berdarah, kemudian juga mimisan. Dan belut ini terkadang juga digunakan untuk pengobatan luar, ini dibakar sampai gosong, kemudian digunakan untuk pengobatan luka. Selain daripada itu, belut ini juga bisa digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka ketika dikonsumsi dari dalam. Sahabat Roja, setelah kita mengetahui banyak manfaat dan khasiat belut, kini saatnya kita membahas bagaimana cara mengolah belut agar gizinya tetap terjaga, rasanya enak, dan tentu saja bebas bau amis. Pertama, belut harus dibersihkan dengan benar. Caranya, rendam belut dalam air garam atau perasan jeruk nipis sekitar 10 menit. Bisa juga digosok dengan daun pepaya atau abu gosok agar lendir cepat hilang. Setelah itu, bilas dengan air hingga benar-benar bersih. Yang kedua, potong belut sesuai ukuran masakan yang diinginkan. Jangan lupa, bagian perut harus dibersihkan dari isi di dalamnya supaya tidak pahit ketika dimasak. Ketiga, pilih cara memasak yang sesuai selera keluarga. Belut bisa digoreng garing dengan tepung, dipanggang dengan bumbu kecap atau madu, dimasak kuah atau sup agar gizinya terjaga, bahkan bisa juga dibuat pepes dengan bumbu lengkap dalam balutan daun pisang. Wah, menarik ya! Agar rasa semakin nikmat, gunakan rempah-rempah seperti jahe, kunyit, serai, lengkuas, atau daun jeruk. Jangan lupa tambahkan sedikit perasan jeruk nipis untuk mengurangi bau amis. Dan satu hal yang penting, jangan terlalu lama memasak belut karena akan membuat dagingnya menjadi keras. Untuk anak-anak, pilih belut ukuran sedang agar teksturnya lebih lembut dan mudah dinikmati. Nah, dengan cara pengolahan yang tepat, belut bukan hanya saja lezat, tapi juga bisa menjadi sumber gizi sehat bagi seluruh anggota keluarga. Masya Allah. Kita akan masak-masak. Menu hari ini tips kita belut. Nah, Masya Allah, ya. jadi kita masak-masak. Jadi kita masak-masak. Nih Kang Asep cerita sedikit nih. Siap. Jadi belut ini mengingatkan saya waktu kecil. Masa kecil saya kan dulu deket sawah ya, rumah ngurek tuh. Ceritanya ngurek tuh mancing ya. Mancing belut yang di Iya. urek-urek gitu, Pak Urek Erik, ini ya? dapat 50 Kang Asep. 50 ya? Sehari 50. 50, Itu waktu banyak banget. SD pulang sekolah Iya. ngurek kerjanya. Nah, sebelum kita masak, kita perkenalkan dulu bumbu-bumbunya, Siap. Kang. Nih ada Ada apa aja, Pak Erik? kunyit, terus ada juga jahe. Jahe, Ini ada cabai rawit. daun Ini salam, ya, Pak. serai, ini bumbu standar sebetulnya. Standar, Bumbu. ya. Di sini ada kaldu Kaldu, sama garam. Ini penyedap, Penyedap, sesuai selera. sesuai Ada yang selera. ada yang boleh pakai, ada yang enggak. Itu masing-masing selera aja ya. Nah, Oke, siap. nah, kita coba. Kang, ini satu ruas nih. Oke. Kita satu ruas masukin ke ini. Kita coba. Apaan, Ya, Pak? ya. Nah, ini biar agak merah-merah
Biar cantik. lebih merona. Merona. Kita coba aja ini. Ini nggak pedes. Nggak pedes ya? Nggak pedes, hangat aja. Nah ini Kang Asep ini secukupnya juga. Ada Ini berapa siung, Pak? bisa 3 3 lah siung cukup bawang lah. putih, Nah, 6 siung bawang Nah. merah. Garam biar secukupnya ya, Pak Erik secukupnya. ya. Ini garam secukupnya biar nggak licin. Nah kita udah cukup segini. Kita nyalain dulu ininya kompornya Kang. Bumbu kuning ya kan? Udah nyala ya, bumbu kuning. Nah ini kita gini aja menarik Kang, warnanya. biar langsung Kang. Bismillah. Woi, Insya Allah. Hati-hati Pak Erik, panas Biar, Pak. Bismillah. Masukin aja Kang. Bismillah. Nah, ini ada Semua nih Pak Erik. semua aja Oh, biar Masya harum. Allah. Ini ada salam. Daun salam Daun salam secukupnya juga. disobek Ini kan atau masih nggak muda nih, disobek. Biar ini. usah? Mantap. Nanti setelah wangi baru kita masukkan belutnya. Masukin kaldu Kang. Ini kaldu ya. Kaldu ya. Nah, kaldunya ini Kaldunya ayam atau sapi kaldu itu, Pak? kaldu ayam Ayam ya. secukupnya. Kaldu ayam dan kalau penyedap itu hanya ya masing-masing selera Kang ya. Iya. Ada yang pakai, ada yang enggak, boleh. Sesuai selera lah Sesuai ya. selera aja, ya, sesuai selera. Nah, Kang kayaknya udah Udah lumayan cukup ya, matang Pak ya? nih. Udah harum, Harum. setengah matang. Kita masukkan ini ya. Belutnya yang sudah dipotong-potong. Iya, kita Oh, ini coba. ada telurnya loh Pak. Ada telurnya nih tadi pas dibersihin. Kita coba masukin semua ya. Jadi Bismillah. semakin tinggi tuh kan kandungan zat-zat Zat- bermanfaat. Iya, betul. Diaduk. Ini konsepnya kering atau basah Pak? Ini basah. Berarti dikasih air Jadi- lagi nanti enggak? Nanti enggak, ini ya Oh. sama bumbu aja udah. Sama bumbu Insya Allah cukup sama ya? minyak ya cukup. Kang Asep, Ya Pak Erik, Kayaknya udah matang matang. sempurna ini. benar. Ini kita nggak harus kering karena konsepnya memang bukan Basah. untuk goreng garing. Iya, iya. Ya. Nih Kang. Ya, kenapa basah kayak karena untuk diangetin lagi biar nggak terlalu kering gitu Betul. ya. Kalau kita goreng kering nanti diangetin makin kering lagi, makin Betul, keras lagi kan. betul Kang, betul Kang, betul banget. Masya Allah. Alhamdulillah, Kang. Sudah jadi juga akhirnya. Belut ala Pak Erik. Nah, nanti kita coba ini belut pedas, tumis, kunyit dan cabai. Ini kalau makan bareng teman-teman Pak Erik ada cerita di sini. Ada cerita di sini ini mengingat Ingat langsung. nggak dulu? Ingat nggak dulu ya? Wanginya rasanya jadi ingat masa lalu. Iya, bener. Masa-masa SD. Nah ini Kang, ini nanti kru juga bisa nyoba bagaimana rasanya. Kita coba makan bersama. Ya, semoga bermanfaat. Ini yang paling saya cium tuh serehnya nih. Caranya ya, wangi rempahnya ya. Wangi rempahnya nih. Siap. Sahabat Roja, dari apa yang kita bahas hari ini, jelas bahwa belut bukan sekedar hewan sawah biasa. Ia adalah sumber protein, zat besi, fosfor, dan vitamin yang lengkap, bermanfaat untuk menjaga kesehatan, meningkatkan stamina, serta mendukung tumbuh kembang anak-anak. Maka dari itu, jangan ragu untuk menjadikan belut sebagai bagian dari menu sehat keluarga. Semoga informasi hari ini menambah wawasan kita. Sampai jumpa kembali dalam episode berikutnya. Intips, informasi and tips, singkat, padat, dan bermanfaat.